Ada apa ini? Ada apa ini? Aku lagi nulis rating jelek buat drama yang aku tonton. Tokoh wanitanya aneh banget. Keluarga Seno baik banget ke dia. Gak sangka dia bisa sedot semua hoki keluarga Seno. Sampai keluarga Seno jadi miskin dan mati. Kenapa bisa pakai baju bayi? Kenapa ada bayi yang jatuh dari langit? Ayah, anak ini kayaknya nggak terluka, kulitnya aja masih mulus. Valen? Ini nama yang dipilih sama ibumu buat putri keluarga Seno. Budi, kok bisa ada kebetulan kayak gini? Budi, keluarga Seno? Apa aku masuk ke dalam dramanya? Suara apa tuh? Keluarga Seno di drama kasihan banget hoki. Mereka disedot sama anak yang mereka adopsi, terutama Budi, CEO yang loyal dan punya integritas. Karena disedot hokinya akhirnya meninggal di jalanan. Apa aku dengar suara hati anak ini? Dia ngomong apa? Aku mati jadi gelandangan di jalan? Tokoh utama wanita apa? Hoki apa? Indra paman ganteng ini juga kasihan. Keluarganya akhirnya bangkrut dan musnah. Apa? Ayah, anak ini menarik juga. Ayah, ayo kita jemput Betty dulu. Baik, Betty, gawat, hari ini dia pulang. kok dia bisa tahu hari ini Betty pulang? Kakak dan paman ganteng, lebih baik kalian gak usah pergi Betty. Dan kalian terikat sama ikatan jiwa. Semakin malang keluarga Seno, semakin besar hoki dia. Jadi dia lakukan penukaran sama sistem jalan di depan, bakal tiba-tiba runtuh. Nanti kalian berdua yang satu mati, yang satu lumpuh. Kasian banget. Budi jalan di depan kayaknya baru diperbaikin. Harusnya nggak apa-apa kan? Iya ayah, jalan ini baru dipun. Kok bisa? Omongan anak ini beneran terjadi. Barusan kalau kita jalan, kayaknya anak ini ya, bintang hoki keluarga kita. Gak usah ke bandara, ayo. Kita bawa Vania pulang, aku mau adopsi dia. Adopsi aku? Aku ingat di dalam cerita keluarga Seno adopsi satu putri yang ditelantarin. Akibatnya, Betty sadar kalau bayi itu punya hoki yang besar. Jadi hoki bayi itu disedot sama Betty sampai akhirnya mati. Astaga, jadi aku masuk ke drama ini. Jadi si bayinya, aku gak mau mati. Selamat datang. Wah. Vania, jangan takut, kita berjodoh. Kamu putri keluarga Seno, gak ada yang bisa celakai kamu. Tenang aja, kakak pasti bisa manjain kamu kayak seorang putri. Wah, baik sekali. Karena aku udah datang, aku pasti akan melindungi kalian. Gak bakal biarin Betty celakai kalian. Ayah, Kak Budi. Betty udah pulang. Sistem, kenapa dua orang ini nggak jemput aku di bandara? Kecelakaan yang aku pasang nggak terjadi. Ada apa? Master, ada hoki besar terdeteksi di ruangan ini. Kayaknya anak hoki udah merubah cerita. Apa? Anak hoki? Si bayi itu. Tak peduli anak hoki apa, pasti aku sedot sampai kering. Lucu sekali bayinya. Ini aku gendong. Tidak, cepet banget udah ketemu Betty. Sebentar lagi aku bakal mati ya. Vania kenapa nggak mau sama Betty? Apa Betty beneran bermasalah? Betty kayaknya nggak bisa dengar suara hati bayi ini. Betty, ini bayi yang aku dan ayah pungut, namanya Vania. Anak terlantar ya? Kasian banget. Aku mau gendong. Kakak jangan kasih aku ke Betty. Dia bakal sedot aku sampai kering. Bayi ini punya banyak banget hoki. Sekarang semuanya punyaku. Tolong, dia udah mulai sedot hoki aku. Aku nggak bisa nafas. Ada apa ini? Kok Vania bisa muntah darah? Tapi dia muntah darah. Gak ada hubungan sama aku.
Fanya mungkin sakit karena udah lama di luar. Badannya lemah banget. Aku yang rawat aja. Baik Budi, kamu bawa dia ke dokter buat diperiksa. Kata dokter bayinya sehat. Lalu kenapa pas Betty gendong, dia bisa muntah darah? Karena Betty udah berusaha dari 10 tahun lalu buat jadi putri adopsi kalian. Dia tahu kalian orang terkaya di kota Poris biar bisa sedot hoki kalian. Sekarang dia udah lulus dan pulang. Gak cuma bisa sedot kalian dari dekat lalu masih ada aku. Kita bakal mati, Kak. Anak ini terus-terusan ngomong soal hoki. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan takut, Vanya. Aku pasti bakal jagain kamu. Kakak baik banget, ingat jauhin Betty. Kak Budi, akhir-akhir ini kabar kalian gimana? Selamat Master tingkat intim meningkat 1 hoki bertambah 10. Kamu lihat kan, sekali dia deketin kamu, hokimu langsung disedot. Harga saham kalian bakal anjlok. Anjlok 5 poin. Hoki bertambah 50. 10 poin. Tambah 100 ya. Kak, jangan biarin Betty sentuh kamu. Koneksi putus hoki nggak bertambah. Kak Budi, kamu kenapa? Apa yang dibilang Vanya benar. Betty, Kak Budi, kamu kenapa? Betty. Kamu baru pulang. Kamu istirahat dulu. Kak Budi. Kak, kata ayah, kemarin kalian pungut bayi. Kecilin suara. Itu kakak nih. Ganteng juga. Kak, dia bisa ngomong ya? Dia masih kecil. Belum bisa. Jadi yang tadi aku dengar itu suara hati anak ini? Kak kedua, Adi dari kecil badannya lemah. Keluarga Seno anggap dia sebagai pemalas yang kaya raya. Tapi mereka nggak tahu Adi itu jenius investasi yang cuma muncul sekali dalam siapat. Sekarang tabungannya setara sama aset keluarga Seno. Gimana dia tahu? Adi, kamu sembunyikan banyak hal dari aku ya. Sayangnya apa? Cepat bilang. Sayangnya abis Betty pulang, dia nggak cuma ambil semua uangnya hoki, dia juga disedot sampai kondisi badan Adi jadi tambah buruk, dibuat marah sama Betty sampai kena serangan jantung dan batuk darah. Apa? Betty mana mungkin bisa gitu ke aku? Kak, menurutmu apa yang ada di kepala adik kita ini? Masih cengengesan kayak orang bodoh. Betty udah incar tabungan pribadimu. Dia punya jimat yang percepat penyerapan hokimu. Sekarang dia lagi di kamarmu cari tempat bersembunyi. Kalau nggak dihentiin, pertemuan berikutnya pasti di pemakamanmu. Anak ini beneran omong kosong. Kak, aku... Adi. Adi, kamu harus pergi ke rumah sakit periksa. Aku antar kamu ke kamar dulu. Kak Adi, Betty, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? aku... Kak Adi. Kak Adi, kamu lagi cari apa? Yang adik bilang ternyata benar. Betty. Kamu di kamar Adi ngapain? Sialan. Kenapa mereka bisa masuk? Ini apa?
Adi jangan sampai dikibuli Betty. Dia pasti bilang itu jimat keselamatan buatmu. Kak Adi, badanmu udah lama sakit-sakitan. Ini khusus aku minta orang bikin. Jimat keberuntungan buat kamu. Yang adik ngomong bener. Kak Adi, aku harap kamu sehat-sehat aja. Aku nggak mungkin celakai kamu. Betty, aku barusan hampir salah paham sama kamu. Aduh Kak Adi, dia cuma ngomong manis aja kamu percaya gitu aja. Kamu buka aja jimatnya dan lihat apa yang ada di dalamnya. Lihat sendiri. Sedot harta dan hoki. Mengurangi berkah dan umur. Betty, apa benda kayak gini beneran buat aku sehat dan aman? Tuan, Nona Tuan panggil kalian, minta kalian ke ruang tamu. Ayah, Ayah. Hari ini aku panggil kalian turun karena ada hal yang mau aku bicarain. Ayah, aku juga punya hal yang mau aku kasih tahu. Kamu nanti aja. Logikanya, aku udah jadi bagian dari keluarga Seno. Mereka mestinya dengerin aku. Kenapa tiba-tiba jadi dingin begini? Ayo aku mau gendong Valen. Kalian juga tahu, saat aku sama ibu bersama, kita mau seorang putri. Tapi takdir nggak bisa ditebak 10 tahun lalu. Ibu meninggal karena sakit. Meninggalkan kalian 4 putranya. Lalu aku adopsi Betty. Hari ini aku dan Budi bawa pulang anak ini. Ini hadiah dari langit buat kita. Aku putuskan untuk adopsi anak ini ke keluarga Seno. Gak peduli dia bisa temui orang tua kandungnya atau enggak. Keluarga Seno akan merawatnya baik-baik. iya ayah. Anak hoki sialan. Awalnya aku habisin 100.000 poin biar keluarga Seno bisa adopsi aku. Atas dasar apa dia halangi posisi putri tunggal keluarga Seno? Ayah, ini bukan ide yang bagus. Ayah, kita nggak tahu anak ini dari mana. Tiba-tiba langsung jadi putri keluarga Seno, ayah dan kakak semuanya jomblo. Kalau ini tersebar, bakal jadi sorotan publik. Keluarga Seno adopsi anak jelas sama kayak 10 tahun lalu adopsi kamu. Kita lakukan semua perizinannya. Siapa yang berani gosipin? Kenapa 3 tahun gak ketemu? Pikiranmu jadi sempit begini. Aku, Cukup. Keluarga Seno adopsi anak ini gak peduli apa yang orang lain bilang. sistem. Orang-orang ini bukankah mestinya turuti aku? Ada apa sama kamu? Itu karena anak hoki di depan anak hoki, mereka nggak terpengaruh olehku. Pelukan ayah hangat sekali lebih nyaman dari Budi. Gawat, kok wanita jahat ini lagi? Ayah, aku khawatir anak yang gak jelas asal-usulnya ini jadi bahan gosip. Kalau tersebar keluar, bisa jadi gosip gak enak. Wanita sial, kamu emang jago ngomong. Sebenarnya, dibandingkan sama kakak-kakak, ayah yang paling gampang ditipu Betty, manfaatin sifat lembut dan penyayang ayah pakai. Segala cara buat dekat ayah dan sedot hokinya. Terakhir dia sampai pakai baju. Ibu mau tidur sama ayah. Untung ayah keburu hentikan dia. Ayah masih kira Betty terlalu kangen ibu. Apa Betty emang sengaja? Ayah, menurutku Valen biar aku yang rawat aja. Betty masih belum nyerah mau sedot aku sampai kering. Betty, kamu baru pulang, masih banyak urusan. Kalian tinggal sama aku aja. Kak Budi, keluarga Seno cuma ada satu wanita. Aku yang rawat aja lebih baik. Walaupun ada adik, aku jadi ada teman sini. Anak sialan ini sengaja ya? Begitu lihat aku langsung nangis. Jangan mendekat. Kalau kamu bawa aku tiap hari sedot hoki aku, gak lama aku bakal jadi kering kakak-kakak. Cepat tolong aku. Betty, Valen gak suka kamu. Apa kamu gak ngerasa? Jauhi dari dia. Kak Adi yang sayang adiknya bisa sejudes itu sama Betty. Akhirnya sadar juga. Tentu aja aku masih mau hidup lebih lama. Ayah, kamu ngomong sesuatu. Lihat Kak Adi, dia tindas aku. Aku gak tindas kamu. Aku cuma bilang Valen gak suka kamu. Pas kamu mendekat, dia langsung nangis. Mata anak kecil bersih. Mungkin ada sesuatu yang nempel di badanmu. Atau enggak kamu mandi kembang aja biar bersih. Kalau enggak, kenapa Valen seneng banget pas melihat ayah Kak Budi dan aku? Sistem kamu kemana? Adi udah judes sama aku. Kamu jangan pura-pura mati. Cepat hukum dia. Master kamu masih sedot hoki Adi, kalau dihukum bisa berbalik.
Sudahlah, Betty, kalian ini adikmu. Nanti kamu pasti bisa akrab sama dia. Ayah emang baik. Kalau kamu ke ruang baca cek, kamu bisa temuin penawaran proposal proyek awalmu yang Betty curi kemarin malam dikasih ke perusahaan saingan kita. Tunangan dia dari keluarga Sino kesempatan emas grup Seno ningkatin nilai saham, jadi nggak ada. Acara lelang penawaran memang akan tiba. Tapi mana mungkin? Ini beneran gak masuk akal. Ah iya. Buat melindungi diri dari musuh dalam selimut. Kak Budi, kamu ngomong apa? Ayo. Proposalnya beneran hilang. Ayah. Kamu lagi cari apa? Mana dokumen lelangku? Ini rahasia, aku cuma punya satu aja, kok bisa nggak ada. Betty, kemarin kamu bilang ruang bacaku penuh sama dokumen rahasia, dan kamu ngotot mau beresin sendiri. Kamu ada lihat dokumen lelangnya nggak? Aku nggak lihat dokumen lelang apa. Aku nggak tahu. Ayah. Semua salahku, aku terlalu ceroboh sampai dimanfaatin sama orang lain. Kenapa kalian semua menatapku? Ayah, beneran bukan aku. Gak peduli gimana kalian interogasi Betty, dia nggak bakal ngaku. Proposal lelang masih keburu dibuat ulang. Hal terpenting saat ini, itu Kak Chandra tahu aku diadopsi. Dia bergegas pulang dari luar negeri buat ketemu aku. Betty tahu keberadaannya dan dibocorin ke fans gila. Kalau terlambat, demi sembunyi dari fans itu dia jatuh dari atap hotel dan lumpuh. Ayah, cepat tolong Kak Chandra. Siapin mobil. Ayah. Agak susah payah pulang, cepat kejar. Aku harus tahu Chandra tinggal di mana. Aku mau tinggal bareng Chandra. Kalian mau ngapain? Chandra ganteng banget, Chandra. Aku udah susah payah tahu penerbanganmu. Aku cinta mati kamu. Jangan mendekat. Chandra, biar aku foto ya. Chandra ganteng banget. Jangan mendekat. Lihat di sini. Chandra. Jangan mendekat. Kak Budi. Masukkan mereka ke penjara. Siap! Chandra, aku suka banget sama kamu. Gak boleh. Ayo! Lepasin, Chandra. Ayah, Kak Budi, Kak Adi, kok kalian bisa datang? Ceritanya panjang. Wah. Ini Kak Chandra. Suara apa itu? Chandra, gimana kamu? Gak apa-apa kan? Kak Adi telepon aku bilang kita punya adik perempuan. Jadi aku akhirin latihan. Diam-diam pulang. Gak tahu fans dari mana tadi. Begitu turun pesawat, mereka langsung temuin aku. Betty emang gila. Untung ayah dan yang lain keburu. Kepalaku kebentur sampai halu begini ya. Ayah, kalian, kenapa kalian gak tunggu aku? Kak Chandra diserang sama fans gila, hampir aja jatuh dari atap. Kamu datang tapi nggak nanya, buka mulut, cuman ngeluh. Kak Chandra, tadi aku terburu-buru. Kamu nggak apa-apa kan? Betty, aku nggak apa-apa, bukan salahmu. Yang satu muka palsu, yang satu muka tulus. Kak Chandra udah nggak ketolong. Kak Chandra, kamu paling baik. Betty udah lama di luar negeri, kangen banget sama kamu. Oh ya, kau nggak pernah lihat kamu datang ke lokasi syuting? Betty ada kelas, mana ada waktu. Oh ya, Betty, aku ingat janji kita. Gak peduli dimanapun, aku bakal kasih kamu lukisan pemandangan lokal. Sebenarnya kalau dibandingin sama uang dan ketenaran, hati Kak Chandra itu yang paling langka. Sayangnya ketulusannya salah tempat. Nomor apaan ini? Semua kertas gak berharga. Siapa yang suka? Terima kasih hadiahnya. Betty suka banget. Baguslah. Oh ya, ini kartu kredit buat kamu. Aku nggak tahu kamu suka apa di dunia, cuma ada 50 lembar. Tunggu kamu besar nanti, kalau suka apa, beli aja. Kak Chandra beneran ganteng dan baik hati. Aku paling suka Kak Chandra. Apa aku dengar suara hati adik?
Kasih aku gambar nggak berharga, tapi kasih anak itu kartu kredit edisi terbatas. Apa haknya? Betty kayaknya mau makan orang hadiah tulus Kak Chandra bakal dirusak sama dia. Betty, gambar yang dikasih Kak Chandra bisa rusak kalau digituin. Betty, kamu kenapa? Gak apa-apa, aku khawatir aja sama Kak Chandra. Acting, terus acting. Tunggu aja ya Betty anggap lukisan Kak Chandra gak berharga. Bentar lagi dia juga buka mulut Kak Chandra kasih aku kartu kredit. Gak mungkin. Kak Chandra, Fania masih kecil. Mana tahu apa itu kartu kredit. Menurutku lebih baik kasih boneka aja. Lebih cocok. Ternyata omongan adik benar. Kenapa dulu aku nggak pernah sadar Betty sangat pintar acting? Ini aja besok aku ke Hermes suruh mereka buat satu boneka. Karena mau mainan. Jadi kasih mainan yang bagus. Nah, aku cuma dapat sampah aja. Kak Chandra asal hadiah dari kamu, berapapun harganya, aku yakin Fania bakal menghargainya. Dia masih kecil nggak perlu semahal itu kan. Apa maksud Betty ini? Kesukaanku sama kartu kredit apa kurang jelas? Aku mau. Semua punya aku. Sudah. Fania layak dapat yang terbaik. Chandra niatnya tulus. Ayah. Kak Chandra udah bilang besok ke Hermes buat pesan boneka untuk adik. Kalau kamu ambil uangnya, gimana dia bisa beli bonekanya? Kartu kredit aja. Betty, hari ini kamu kenapa perhitungan bang? Logikanya Betty main jadi korban supaya kita baikin dia. Hari ini kok bisa jadi pintar? Kak Chandra, aku beneran gak ada maksud lain. Bagus lah. Kak Chandra hatinya masih lembek. Nanti 5 tahun lagi, pas Kak Chandra lagi di jalan terima Oscar, dia dipanggil Betty pulang ikut rayain pesta ultah dia. Tapi Betty pamerin lokasi Kak Chandra kemana-mana, sampai dia diculik dan mati di luar negeri. Untung saat itu aku udah bisa ngomong, bisa ingetin Kak Chandra. Gila, Chandra matinya lebih mengenaskan. Soal film aku yang dapat Oscar masih di tahap persiapan. Gimana dia bisa tahu? Apa dia bisa meramal? Sudah kita pulang. Chandra terluka terus masih shock juga Budi. Adik kasih tahu dokter buat tunggu di rumah. Siap. Ayo. Aku pulang naik taksi lagi. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku bisa dengar suara hati Falan? Kami juga nggak tahu. Tapi kamu tadi hampir jatuh itu dikasih tahu sama Valen. Pantes kalian pas banget datangnya. Ternyata Valen yang nolong aku. Mereka lagi ngomongin apa? Lagian Valen itu bintang hoki keluarga Seno. Cuma karena latar belakangnya yang sedih, pintar, dan imut. Kita harus lindungi dia. Jangan sampai dia kenapa-napa. Ayah, tenang aja. Kalian gak suka Betty. Aku bisa awasi. Kalau bukan karena Valen, kita nggak mungkin tahu hal-hal yang Betty lakuin. Gak nyangka dia nyolong. Pantas kali ini aku kembali. Sikap mereka ke aku berubah. Ternyata gara-gara anak hoki sialan itu. Sistem. Sekarang juga bunuh dia. Master yakin mau bunuh dia? Gak sayang. Dia anak hoki di dunia ini. Kalau kamu sedot hokinya, kamu bisa. Kamu gak punya mata ya? Gak kelihatan. Sekarang aku gak bisa kontrol mereka. Dalam waktu dekat, gak bisa sedot habis hoki anak hoki itu. Kalau gak diurusin sekarang, jangan harap bisa dapat tempat di keluarga Seno. Hoki aja gak bakal bisa disedot. Matilah! Betty mau bunuh aku! Jangan! Ayah, kakak! Cepat tolong aku! Anak sialan. Semua keluarga Seno datang ke pesta itu gak ada yang bisa bantu kamu. Mati aja kamu! Betty, kamu ngapain? Betty, kamu ngapain? Hari ini aku suruh Kal atur pertemuan sama keluarga Sino. Mereka kenapa udah pulang sekarang? Ayah tadi adik nangis terus. Aku lihat dia ngompol. Aku takut dia gak nyaman, jadi aku mau mandiin dia. Dia bohong! Dia lagi sedot hoki aku! Betty, sejak Valen datang, kamu kayaknya nggak suka sama dia. Kamu sekarang bisa berbohong kayak gini. Kamu pikir aku dan ayah percaya kamu? Kak Budi hebat! Kak! Ayah! Aku beneran mau rawat tadi. Aku gak ada niat jahat. Betty, mulai sekarang, kamu bisa pergi. Kamu udah dewasa, keluarga Seno nggak ada kewajiban buat merawatmu. Ayah tiba-tiba jadi tegas ganteng banget.
Tapi belum saatnya singkirin Betty. Ikatan jiwa dia dan keluarga Seno belum putus. Masih dalam kondisi terikat kuat. Kalau dipaksa putusin, bisa merugikan kedua pihak. Ayah dan Kak Budi juga bisa mati. Gimana bisa kasih tahu ayah? Ayah, keluarga Seno udah adopsi aku bertahun-tahun. Apa cuma karena kesalahan kecil? Kamu mau usir aku? Kalau ibu ada, dia pasti nggak tegak. Orang tua sialan. Kalau aku diusir, kerja kerasku jadi sia-sia. Aku harus tetap di keluarga Seno. Kamu bilang, barusan kamu bilang salah paham. Tapi, kamu tahu nggak begitu Valen dekat-dekat kamu, dia langsung nangis. Kedepannya jauh-jauh dari Valen, nggak boleh dekati dia. Valen, ini salah ayah. Kedepannya nggak bakal terulang lagi. Kalau ayah sibuk, aku minta kakak-kakakmu merawatmu. Adik, tenang aja. Aku nggak akan biarin kamu ditindas. Tetap aja harus sayang sama Kak Budi. Betty orang jahat, jangan kasih dia deketin aku. Valen, lihat kelinci lucu nggak? Ini hadiah dari Kak Chandra buatmu. Kalian udah pulang? Gimana? Anak keluarga Sino itu nggak tahu kenapa tiba-tiba panggil kita makan bareng. Iya, biar kita ninggalin Valen sendirian, bosan nggak? Boneka Hermesnya cepet banget udah jadi. Valen suka nggak? Chandra ini bego ya. Cuma boneka aja. Pakai kulit buaya eksklusif Hermes dan wool alpaka. Dan dibuat sama pengrajin di kantor pusat. Nggak tahu gimana habisin uang ya. Suka Kak Chandra emang baik dan ganteng. Oh iya, saham perusahaan kita terus menurun. Jadi kerjaanku akhir-akhir ini sibuk. Kalian harus jagain Valen. Betty. Kayaknya emang ada yang aneh. Kalian ingat? Jangan biarin Betty deketin Valen. Aku tahu. Cewek matre itu berulah lagi. Kali ini mau mainin perasaan, mau pergi keluar. Betty, kenapa kamu datang? Akhir-akhir ini kalian menjauhiku. Nggak ngomong apa-apa sama aku. Apa karena ada adik baru? Kalian nggak mau aku lagi? Kalau kalian nggak percaya aku, kalau gitu aku pergi aja. Betty nggak mungkin pergi. Dia masih mau sedot hoki keluarga Seno. Kalau beneran suruh dia pergi, dia nggak bakal senang. Bodoh kok nggak panggil aku. Tunggu. Tunggu. Kak Adi, aku tahu. Boleh pergi. Tapi ada yang perlu dijelasin. Kak Adi badannya selalu sakit-sakitan, nggak boleh terlalu emosian, juga nggak boleh kecapekan. Betty, aku tanya kamu. Sejak kamu pulang, kenapa saham perusahaan selalu menurun? Kenapa tiap kali Valen lihat kamu, kalau nggak nangis pasti terluka, lalu proposal ayah? Cimat yang kamu kasih ke adik. Budi, apa kamu pakai tuduhan tanpa bukti ini buat memfitnahku? Sistem, orang-orang ini kenapa lagi? Aku nggak mau hoki mereka, aku mau lepas ikatan sama mereka dan pergi. Master, hoki keluarga Seno belum habis. Kamu belum bisa lepas ikatan, cuma bisa cari cara. Untuk redakan rasa bersalahmu dengan mengubahnya jadi hoki. Budi, masalah lain aku nggak tahu. Tapi jimat ke Adi itu aku dapat dengan sujud 10.000 kali. Tubuhku juga terluka, kadang-kadang bisa pusing aku. Kak Budi, ini taktik melukai diri sendiri. Jangan ladenin dia, dia baik-baik aja. Kita pikirin saham keluarga Seno. Jangan sampai turun lagi. Masih berani ngeles. Sedot harta, sedot hoki mengurangi hoki dan umur. Sedot harta, sedot hoki mengurangi hoki dan umur. Warga sini udah baik ke kamu, tapi kamu malah mau kita mati. Sistem, buat penyakit di kampus siap-siap mumpung sekarang aku mau sedot semua hoki dia. Aset dia semuanya bakal jadi punyaku. Siap. Kak Adi. Kak Adi, kok kamu juga salah paham sama aku? Cepet singkirin Betty. Dia mau sedot semua hoki Kak Adi. Kak Adi, Adik, Kak Adi. cepat ke rumah sakit.
Keluarga pasien gimana? Di sini, Pasien mengalami penyumbatan arteri. Perlu operasi kedua. Tapi pasien kena pendarahan darah di rumah sakit lagi kosong. Butuh waktu untuk ambil darah baru. Kalian bisa cari cara lain. ambil darahku. Keluarga inti nggak bisa transfusi. Apa kalian ada cara lain? Kalau aku lebih besar dikit, aku bisa kasih darah buat Adi. Berarti kan kalian adopsi juga. Dia pasti penuhi syarat donor darah. Tapi, Betty, mau nggak kamu bantu Kak Adi? Kak Budi, aku tahu kamu buru-buru, tapi jangan gegabah. Aku belum selesai bicara. Tapi di dalam darah Betty ada hoki sistem. Dia sangat peduli sama hokinya. Nggak mungkin mau donor darah. Kak Budi. Aku juga mau bantu Kak Adi. Tapi pas aku buat simat Kak Adi, badanku terluka. Takutnya nggak penuhi syarat donor. Betty, dokter bakal lakukan prosedurnya dengan aman. Bantu Adi sekali budimu akan aku balas sendiri. Kalau kamu butuh apa, aku beliin buat kamu. Daripada mohon ke Betty, lebih baik cari cara lain. Kak Adi nggak bisa nunggu. Sistem darah di tubuhku semuanya ada hoki ya. Betul, master donor darah ikut donor hoki. Tapi ini bantu keluarga Seno ke depannya. Kita bisa sedot balik hokinya. Gak bisa. Hoki ini aku dapat dengan susah payah. Kenapa aku kasih ke mereka? Betty, anggap aja aku mohon padamu. Biasanya Kak Adi baik banget padamu. Kamu beneran nggak mau tolong, Betty? Walter, percepat perolehan darah rumah sakit. Betty, aku udah kasih kamu kesempatan. Aku percaya kamu benar-benar peduli bantu saudara sendiri. Kamu gak pakai kesempatan ini ya? Paman, ancam putri sendiri. Ini nggak baik kan? Kau, apa yang terjadi sama kami kamu nggak tahu? Diam kamu. Siapa nggak tahu 5 pria keluarga Seno cuma punya 1 adik perempuan. Betty di luar, kalian dianggap sayang sama putri dan adiknya. Jadi kamu mau pakai tunanganku sebagai bank darah? Kakak, ayah dan kakak semuanya sayang aku. Cuma akhir-akhir ini, kesehatanku buruk. Gak bisa balas budi ke keluarga. Tapi aku percaya, ayah dan kakak gak mungkin benci aku. Lihat kehebatan Betty bicara. Dia ngomong gini itu buat dapat simpati. Sampai buat ayah dan kakak merasa bersalah. Aman. Betty kurus begini. Paman, masa kamu tega buat dia donor darah? Apalagi Betty cuma putri adopsi. Kalian tindas dia begini. Ini nggak pantas buat keluarga kaya. Tindas dia. Si bodoh ini pasti mulai merasa bersalah. Sekarang pasti mau bujuk tebus aku. Betty memang paling bisa. Dia sampai panggil tunangannya. Carol datang buat berkeruh suasana, kacauin situasi. Sekarang jadi bahas soal tindas dia. Gimana keluarga Seno ke kamu, Betty? Kamu tahu jelas. Karena kamu nggak bersedia. Lupain aja kami nggak ada waktu buat kamu. Aku nggak gitu. Belum pernah lihat yang kayak gini. Carol ini tiap hari makan lobster sama abalone nutrisinya lengkap. Terus golongan darahnya O, menurutku dia oke juga. Karena nggak bersedia. Apa kamu mau gantiin dia? Tentu aja. Adi pendarahan berat, butuh sirkulasi darah. Jadi makasih ya kalau udah bersedia. Banyak banget, aku bisa mati nggak ya? Kakak, aku tahu kamu bersedia bantu aku, tapi aku nggak maksa kamu. Beneran, Betty? Cadangan ini nggak mungkin nggak bantu aku kan? Betty tenang aja kalau kamu perlu apa, aku pasti bakal. Apa? Oh, aku ada urusan mendadak, ini urusan kalian, aku pamit dulu. Kalau ada masalah panggil aku ya. Panggil aku kapan aja. Lucu banget, Betty dibohongin.
Dokter, gimana? Operasinya lancar, kondisi pasien stabil. Baguslah, untung kita keburu antar Kak Adi ke rumah sakit. Kalau bisa panggil dokter Jin buat obatin Kak Adi pasti lebih baik. Teknik jarum jiwa dia nggak cuma bisa sembuhin Kak Adi, tapi juga bisa bantu orang yang bernasib sial dapat hokinya kembali. Bisa sembuhin Kak Adi. Dokter Jin? Terima kasih, Dok. Sama-sama kalau kalian bisa panggil dokter Jim lebih bagus lagi. Dokter Jin? Maksudmu Jim? Betul, dia dokter jantung terhebat. Mungkin bisa sembuhin pasien sepenuhnya. Dokter Jim, Bu Adi udah pulih sepenuhnya. Prosedur adopsi Valen sudah selesai. Aku mau buat pesta adopsi. Undang orang-orang kaya datang ke Polis kenalan sama putri kecil kita. Jangan! Di drama aslinya, ayah baik hati buat pesta, tapi malah dirubah Betty jadi jebakan. Pesta itu dimanfaatin Betty untuk ambil hati Dr. Jim. Palsukan hasil perbandingan DNA dengan keluarga Goro, keluarga paling kuat di Polis, untuk menjalin kontak dengan keluarga Goro. Dan bergabung dengan mereka sebagai pewaris sejati. Tapi dia tuduh keluarga Seno siksa dia. Keluarga Goro marah dan membunuh semua keluarga Seno. Tapi pesta ini juga nggak bisa nggak digelar. Ini untuk menjalin hubungan sama Dr. Jim buat sembuhin Kak Adi sepenuhnya. Jim gak pernah ikut pesta. Apa kali ini dia bakal datang? Sekarang juga belum bisa singkirin Betty. Sekarang hoki kita semua terhubung. Kalau dia terluka, keluarga Seno bakal celaka. Mesti cari cara buat putusin ikatan jiwa dia dan keluarga Seno. Badan Betty akhir-akhir gak baik. Bisa pusing. Pesta kali ini gak perlu ajak dia. Ternyata sesuai sama isi bukunya ayah mau buat pesta. Nanti kalian harus bawa aku sama kalian. Kalau ada masalah, aku bisa nangis kasih kalian tanda. Chandra, ada hal yang kamu belum tahu. Gadis, kamu baru sembuh. Ajak Valen untuk istirahat. Chandra, ada hal yang kamu belum tahu. Habis kita ikut acara Carl, aku dan ayah pulang. Kita lihat sendiri. Betty siap-siap melukai Valen. Untung kita tepat waktu dan tolong Valen. Apa? Jadi pesta kali ini harus jaga Valen. Gak boleh kasih kesempatan buat siapapun. Jimat batu hitam peninggalan ibu. Di pesta adopsi itu akan aku pakaikan ke Valen. Jimat batu hitam ini warisan dari keluarga ibumu konon. Itu dibuat dari meteorit di zaman dulu. Dipakai ke Valen buat menekan auranya juga baik. Oh ya, di pesta nanti Harry juga ikut. Nanti aku suruh dia siap-siap dulu. Baik. Bos Rahmat, lama gak jumpa, silakan. Pesta adopsi semeriah ini, kayaknya keluarga Seno benar-benar sayang sama putrinya. Semoga anak adopsi ini gak kayak si Betty itu gak punya prestasi. Dari luar kelihatan polos, tapi menusuk dari belakang. belakangan ini Betty udah menghamburin uang dan aset keluarga Seno. Sampai buat ranking keluarga Seno di Polis makin lama makin turun. Tapi dalam sebulan ini, saham keluarga Seno mulai stabil. Mungkin mereka udah sadar. Lihat itu jimat batu hitam warisan ibu mereka dipakai dia. Mungkin aja putri keluarga Seno ini beneran bintang hoki mereka. Sistem apa infonya benar? Tenang aja, Master Dr. Jim pasti bakal datang hari ini. Selama kamu bisa manfaatin dia, semua hoki di dunia ini bisa kamu sedot. Sudah datang, silakan. Kakak pesta keluarga Seno? Kok nggak panggil aku? Ini pesta adopsi Valen, tokoh utamanya Valen kamu, terus bilang kamu gak enak badan. Jadi ayah gak panggil kamu. Sebelum kita pergi, kita udah kunci pintunya. Gimana dia bisa keluar? Tapi ini pesta keluarga Seno. Aku juga keluarga Seno. Lagian kalau aku kenapa-napa, kalian bisa lindungi aku. Betty nggak bisa dihentiin. Dia ngotot mau masuk karena dia tahu Dr. Jim bakal datang. Kenal Dr. Jim bisa bantu dia sedot hoki orang lain lebih cepat. Hari ini kita datang. Bukan buat urus kamu. Aku tahu tubuhku lemah, gak bisa bantu kalian. Tapi aku beneran mau ikut pesta. Aku juga mau muncul demi keluarga Seno. Gak pernah lihat beban keluarga yang bisa kasih muka ke keluarganya? Menurutku, beban secantik apapun tetap akan jadi beban vas bunga aja lebih berguna. Demis,
Ini urusan keluarga Seno, kamu nggak usah adu domba. Aku nggak bilang kamu kenapa kamu pede banget. Kamu! Kak Bayu, lihat ya. Kakak-kakak kalian bantuin aku dong. Betty, kami juga nggak ngomong apa-apa. Kamu ngapain kepedean? Kamu mau kita ngomong apa? Tuan Adik, kali ini kamu salah. Tubuh Betty lemah. Sebagai kakaknya, menjaga dia bukannya kewajiban kalian? Kalau bukannya kamu nggak ikut campur urusan kita. Kamu! Udahlah. Hari ini pesta adopsi Valen, jangan bikin ribut. Sistem bilang Dokter Jim bakal datang ke pesta ini. Aku nggak boleh lewatin kesempatan ini. Aku harus masuk. Aku mau masuk. Betty, kamu telat hari ini nggak ada tempat buatmu. Aku tetap mau masuk. Kakak, apa keluarga Sino masih punya tempat kosong? Bisa kasih aku satu? Tentu aja, Betty. Kak Budi, jalan ke pojok kiri. Dokter Jim udah datang. Dr. Jim, Kak Budi emang hebat. Cowok paling ngerti aku. Sistem, apa mencari jimat batu hitam bisa membuat Dokter Jim mau bekerja buatku? Betul, jimat batu hitam itu adalah meteorit berusia ribuan tahun, punya medan magnet misterius jarum perak. Dr. Jim rusak karena usia. Cuma dengan dipoles oleh meteorit ini, baru bisa pakai keahliannya, jarum jiwa yang bisa lancarin aliran energi. Batu hitam itu awalnya punyaku. Malah anak sial itu yang dapat. Indra kasih batu hitam itu ke dia. Kalau nggak, aku nggak perlu capek-capek cari batu hitam itu. Gak tahu di mana batu hitam itu. Valen hebat banget. Tujuan pertama Betty hari ini yaitu deketin Dokter Jin, manfaatin teknik jarum jiwanya, ganggu pikiran orang lain, percepat penyedotan hoki. Untung kita lebih cepat selangkah. Nanti dia nggak bisa deketin siapa-siapa lagi. Kayaknya Dr. Jim beneran terima undangan kita. Kata dokter cuma Dr. Jim yang bisa sembuhin jantungmu. Gak peduli apa syaratnya, keluarga Seno harus penuhin. Dr. Jim, Kayaknya Dr. Jim gak mau ketemu kita. Kak Budi, gimana ini? Fine, jangan mainin itu. Aduh, batu ini tiba-tiba panas, kayaknya nggak mau ada di tubuhku. Dr. Jim. Dr. Jim, maaf ya putri kami masih kecil, belum mengerti. Aku harap kamu gak permasalahkan. Gawat, belum minta tolong udah buat masalah. Gimana minta tolong ke dia? Mungkin kita gak jodoh. Seumur hidup ini cuma bisa minum obat terus. Kakak, jangan buru-buru, dia harus terima kasih ke kita. Apa mereka udah kasih batu hitam ke Dokter Jim? Ketemu. Kamu lagi ngapain? Kamu masuk sama keluarga Sino. Ngapain masuk ke ruangan orang lain? Kakak, aku tersesat. Aku juga nggak tahu kenapa bisa sampai sini. Ikutin aku aja. Apa yang kamu bawa itu? Betty, kamu mau nyolong? Kakak, Ini kan punyaku ayah dan kakakku yang kasih ke aku. Aku juga nggak tahu kenapa mereka kasih ke orang lain. Aku cuma mau ambil warisan peninggalan ibuku satu-satunya. Maaf ya Betty, aku nggak tahu keluarga Seno jahat banget ke kamu.
Ambil barang sendiri nggak apa-apa. Tenang aja, selama kamu nikah sama keluarga Sino, nggak bakal ada yang bisa tindas kamu. Dasar halu, siapa yang mau nikah sama kamu? Gak, Kal. Di dunia ini cuma kamu yang baik sama aku. Waktu si ini, meteorit ribuan tahun bisa panjangin umur. Tadinya aku mau kasih buat hadiah pernikahan. Ini hebat banget. Ayo cepat buka. Tes dulu juga, oke. Ini punya kalian? Dr. Jim. Adik kami agak nakal. Gak sengaja lempar ke kamu. Mohon dimaafin. Dia masih kecil. Anak kecil? Anak kecil kenapa bisa? Valen. Messi kamu gak apa-apa? Setan! Ini aku. Betty! Kamu kenapa jadi begini? Sistem ini barang apa? Master, ini bukan meteorit ribuan tahun. Ini sarang rayap kering yang dipakai Dr. Jim buat penelitian. Di sporanya ada bakteri dan sangat beracun. Jika dihisap, bisa kena alergi. Paling parah, bisa cacat fisik. Siapa di dalam? Bukan salahku, aku pergi dulu. Kamu. Sialan. Anak ini kenapa? Hoki banget. Ini meteorit ribuan tahun. Meteorit ribuan tahun jadi inilah kenapa aku sering keluar akhir-akhir ini datang ke tempat ramai yang membosankan ini. Ini demi meteorit ini. Jarum peraku udah usang. Perlu diolah dengan meteorit. Ribuan tahun. Kalau enggak, teknik jarum jiwaku nggak bisa dipakai. Jadi aku terus mencari sampai ke pesta kalian coba-coba hoki. Nggak sangka, aku udah lari ke banyak tempat, tapi bisa ketemu semudah ini di pesta kalian. Jarum jiwa. Kamu yang ciptakan? Bisa sembuhin penyakit jantung, teknik jarum buat sembuhin vitalitas. Kok Kak Adi bisa tahu? Ini berkat bintang hoki kita. Iya. Jarum jiwa yang aku buat. Butuh jarum ini dan teknik aku akupunktur. Dua hal ini gak boleh kurang. Untung ada bintang hoki ini, aku jadi bisa lanjut sembuhin orang. Teman-teman, kalian tahu siapa pemilik batu ini? Dr. Jim. Ini punya adik kami. Valen. Iya. Beneran bintang hoki. Adik kecil, apa boleh pinjamin batu ini ke aku? Kalau ada syaratnya, bilang aja. Koleksi ginseng ribuan tahunku nggak cukup. Nah, aku jadiin kamu murid terakhirku. Aku udah 30 tahun nggak punya murid. Ini cuma batu aja, jangan minta yang macam-macam ya, bocah cilik. Sembuhin Kak Adi. Sembuhin Kak Adi. Dr. Jim bisa membantumu sembuhin orang lagi. Keluarga Seno udah merasa terhormat. Gak perlu syarat juga boleh. Tapi, adikku Adi punya sakit jantung bawaan. Aku harap Dr. Jim bisa pakai jarum jiwa buat sembuhin Adi. Aku ngerti, ternyata begitu gampang. Hal mudah, kalian keluarga saling menyayangi. Ini tanda kemakmuran buat keluarga kalian. Sebentar ya, aku ke ruang istirahat dulu. Makasih Dr. Jim. Adi ini punya energi spiritual, ya. Punya hoki. Dia bisa selamatin nyawa dan nolong orang. Kita berdua berjodoh bisa ketemu. Aku nggak akan menarik. Balik perkataanku, aku terima Adi ini sebagai muridku. Baguslah, Kak Adi bisa sembuh. Dokter Jim juga nggak dimanfaatin sama orang jahat. Berhasil. Kamu udah siap? Berhasil.
Kamu udah siap? Betty? Cepat banget kamu sembuhnya. Jelas aja tukar pakai hokiku. Aku dari kecil emang selalu hoki. Dan orang di dekatku juga bisa hoki. Oh, ternyata begitu pantas tiap orang di keluarga Zeno sukses semua. Oh, aku ngerti keluarga Zeno adopsi kamu itu buat curi keberuntunganmu. Betty, gimana kalau kamu pindah ke keluarga Sino? Lagian kita udah tunangan, ini sah-sah aja. Keluarga Sino pasti jauh lebih baik ke kamu dari keluarga Seno. Jangan deh, soalnya keluarga Sena udah merawat aku selama ini. Mereka ke aku juga baik banget. Kamu selalu baik hati begini, selalu memikirkan orang lain. Betty, tenang aja, nanti aku bilang ke ayahku. Pasti nggak akan biarin kamu ditindas lagi. Tadi pas serang rayap barusan rusak kamu yang pertama lari. Tunggu dia pindah ke keluargaku, aku bisa dapat kecantikan dan keberuntungan. Di mana Kuta dan putriku? Budi lagi di ruang istirahat penerbangan Tuan Harry telat sampai masih di jalan. Baik. Tuan. Tuan, wajahmu. Wajahku. Kak Adi, gimana perasaanmu? Aku merasa nggak pernah sesekar Bogor begini. Oh, Dokter Jim. Terima kasih banget ya. Gak masalah. Udah seharusnya. Tapi saat aku melakukan pengobatan barusan, aku merasakan aliran energi dan darah di tubuh Adi ditekan paksa. Tapi kayaknya sudah mereda. Harusnya kamu dijebak ulang. Tapi ada orang yang menolongmu. Takdir memang ajaib. Kita harus bersyukur padanya. Itu benar, Valen. Itu bintang hoki kami. Betul. Ayah, kamu kenapa? Ceritanya panjang. Dr. Jim, Walter udah memberitahuku. Makasih Dr. Jim udah menolong putraku kelak. Kalau butuh sesuatu, keluarga Zeno akan membantu sebisanya. Ini semua jodoh yang ditakdirkan. Aku juga berterima kasih ke muridku udah pinjamkan aku batu hitam ini. Murid? Oh, ayah Dr. Jim terima Valen jadi murid akhirnya. Aduh, bagus sekali. Bagus. Wajahku. Orang tua, lihat wajah ayahku dicelakai. Betty, tolong ayahku. Tenang muridku, guru segera menolong ayahmu. Silakan duduk. Valen bilang wajahku begini karena ulah Betty. Apa yang terjadi? Aneh. Kenapa Dr. Jim? Aliran energi dan darah Tuan Indra mirip sama Tuan Adi. Semuanya ditekan paksa. Kayaknya hoki kalian sekeluarga diikat paksa oleh seseorang. Apa? Gak masalah. Sebagai akupunktur ini hal mudah. Aku harus menolong keluarga muridku. Orang lain gak berhak kontrol kita. Makasih Dr. Jim. Baguslah kali ini keluarga Zeno dan Betty akhirnya putusan ikatan jiwa. Kali ini berkat Valen. Cuma kita yang punya hoki kayak gini. Bisa minta Dr. Jim turun tangan sendiri. Sistem. Lupain batu hitamnya. Bukannya Dr. Jim akan datang. Kenapa nggak kelihatan orangnya? Master kamu kelamaan, Dr. Jim udah berteman sama keluarga Zeno. Gak bisa bantu kamu sedot hoki. Sialan. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa. Pesta ini udah mau selesai. Ayah dan kakakku mana? Adik. Kak Harry. Kamu kurusan. Kurusan? Kok nggak kelihatan? Apa ada yang tindas kamu? Nggak ada Kak Harry. Aku cuma kangen kamu. Aku kan udah pulang. Harry, Ayah, pestanya udah mau selesai. Kenapa baru datang? pesawatnya kena delay. Ini putri adopsi baru di keluarga kita. Ya, jadi kamu harus baik ke adik kecil kita. Ayah, asal-usul anak ini nggak jelas. Harus diajarin baik-baik. Jangan sampai dia tindas adik. Orang ini kenapa?
Aku masih bayi belum bisa jalan sama ngomong. Gimana bisa tindas Betty yang udah gede gitu? Apa Harry nggak bisa dengar suara hati Valen? Kak Harry, jangan demi aku berantem sama ayah dan kakak. Aku nggak apa-apa. Ini bukan berantem adik kamu ditindas. Siapa lagi yang akan jaga kamu? Si Harry ini memang bawahan setia Betty. Setelah Betty berencana buat jadi putri keluarga Goro, mereka kerjasama buat dorong keluarga Seno ke jurang kehancuran demi bisa kawin lari sama Betty menjijikan. Keluarga Goro? Harry, gimana ajarin Valen itu urusanku? Kalau kamu nggak suka, kamu di luar negeri nggak usah pulang. Ayah, maksudku bukan gitu. Harry, nggak usah bohong. Harry, Valen masih bayi. Gimana dia bisa tindas Betty? Bodoh, Beneran adikku yang pintar. dia juga berbuat hal jahat. Besok, dia pergi kencan sama Betty. Keduanya bercinta di mobil. Gak lihat jalan sampai ada kecelakaan yang menimbulkan korban. Sekarang aku cuma bisa bilang 2 kata ayah dan kakak-kakak. Gimana bisa tahu semua ini? Gimana ya? Kali ini berkat Valen, kita berteman sama Dr. Jim. Adi nggak cuma udah sembuh, bahkan aliran darahku juga jadi lancar banget. Di sisi Valen, hoki kita bertambah. Iya, jadi aku mau jagain bintang hoki kita. Beberapa hari ini, awasi Harry, lindungin Valen. Jangan sampai Betty dan Harry keluar besok. Kita sekeluarga pergi makan, supaya nggak ada hal buruk. Besok dia dan Betty kencan naik mobil. Di mobil mereka bercinta. Gak lihat jalan sampai ada kecelakaan yang membunuh orang gak bersalah. Baik, Ayah. Ayah kakak-kakak kemarin Betty di pesta adopsi. Buat kalian cemas Betty, mau bersulang buat kalian. Aku harap kalian bisa maafin aku. Ayah kakak-kakak, Betty udah tahu salah. Kemarin Betty juga nggak buat masalah bagi keluarga Seno kan? Ku harap kalian bisa maafin aku. Makan ya makan aja. Ngapain main kayak gini? Kamu cuma baru sadar ikatan jiwamu sama keluarga Seno udah putus. Jadi mau disambung lagi kan? Adik, kamu nggak buat salah. Ngapain minta maaf? Ayah adik itu penurut dan rendah hati. Ayah jangan hukum dia lagi. Habis kalian pulang, apa aku pernah hukumnya? Memang nggak ada. Betty nggak ada maksud lain. Betty cuma merasa kalian menjauhi aku. Betty mau kembali kayak dulu sangat dekat sama kalian. Ternyata yang Valen bilang benar. Dia mau deketin kita buat sedot hoki kita. Dasar, diam kamu. Kamu. Udahlah, Betty. Valen masih kecil, jangan perhitungan sama dia, oke? Sister, aku mau bunuh dia. Sekarang juga bunuh dia. Master, lebih baik kamu dekati dia aja. Dengan ini bisa bantu kamu sedot hoki. Tapi dia dari batu sandunganku. Gimana aku sedot hokinya? Gak peduli. Bunuh dia. Sekarang juga aku bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Puluh anak hoki bisa kena serangan balik. Gak cuma kosongkan hokimu, kamu juga bisa sial selama 10 tahun. Master, kamu yakin mau pakai hokimu? Aku mau siksa dia. Master hokimu cuma sisa 300 poin. Bisa tukar sama bubuk koma sehari 100 poin. Atau bubuk racun alergi 180 poin. Tukar mau. Aku mau semua. Betty mau bunuh aku lagi. Buat aku koma sama keracunan alergi biar gak ada yang tahu aku mati. Siapa yang bisa tolong aku? Sehari koma dan racun alergi. Total 300 poin. Apa Master mau pakai ini sekarang? Oke, sekarang. Apa aku bakal mati? Aku gak apa, ada apa ini? Master, racunnya gagal. Di tubuh anak hoki ada benda pelindung. Apa? Ternyata aku baik-baik aja gak nyangka jimat batu hitam dari ayah dan kakak bisa lindungiku dari celaka. Betty ini kelihatannya baik dan lembut. Gak nyangka hatinya kejam. Gak dapat hoki kita, jadi dia mau bunuh Valen. Sudah siang. Kalian udah selesai makan, bubar aja. Kita masih banyak waktu nanti. Ayah, kakak-kakak. Adik, ada apa? Kamu gak tahu kemarin malam ayah dan 3 kakak berkumpul di kamar. Tapi gak panggil kamu. Kamu juga tahu rahasia bisnis ayah semua ada di ruang baca. Tapi dia gak panggil kamu. Barusan aku mau bantu kamu tanya apa alasannya. Kenapa ayah bisa pilih kasih? Apa aku udah salah ngomong? Kak Betty bukan orang yang suka bohong. Jangan benci aku ya. Kamu ngomong apa? Orang yang paling aku suka itu kamu.
Aku nggak pernah raguin kamu. Mereka semua meragukanku. Aku harus tarik bodoh ini buat mempelaku. Betty juga. Betty barusan salah ngomong lagi ya. Anggap aja kamu nggak dengar. Aku tahu. Gak perlu ngomong lagi. Aku ngerti aku nggak akan kecewakan adik Betty. Aku ikat kamu pakai cinta biar kamu bisa gantiin posisiku nanti buat habisi keluarga Seno. Waktu itu proposal lelangku dicuri. Rahasia bisnis sudah menyebar ke luar sana. Acara lelang semakin dekat. Bukannya nggak ada cara. Valen kayaknya tahu sesuatu. Waktu itu proposal lelangku dicuri. Apa kalian udah temukan solusinya? Nggak ada bukti, nggak gampang. Ayah, kamu nggak perlu khawatir. Dokumen itu cuma draft aja. Awalnya emang ada kesalahan. Perlu diperbaikin. Keluarga Sino ambil proposal lelang yang dicuri. Betty investasi miliaran mereka nggak cuma gagal, tapi mereka juga akan kalah telak. Terpaksa jual aset mereka dengan harga rendah dan dibeli sama keluarga Goro. Ayah masih ada waktu. Lebih baik fokus kembangin kita sendiri dulu. Buat proposal lelang yang lebih bagus. Ya, Ayah. Aku ingat kamu pernah bilang proposal lelang masih perlu dibagusin. Kalau barang produksi dari proposal ini bermasalah. Keluarga Seno nggak perlu tanggung jawab. Ya, cara ini bagus. Kak Budi dan Kak Ali memang hebat, bisa diandalin. Acara lelang masih ada 1 minggu. Kalian semua bantu aku siap-siap buat acara lelang ini. Baik. Oh iya, Ayah. Katanya juri ketua kali ini itu Jane dari keluarga Goro, putrinya wafat usia muda. Paling suka anak kecil. Gimana kalau kita bawa bintang hoki kita? Mungkin bisa raih simpati. Lagian Valen sendirian di rumah kita nggak tenang. Bawa aku mau lihat tante. Bawa bintang hoki kita juga usul baik. Tapi kita harus lindungi bintang hoki kita. Jangan sampai ada masalah. Siap. Di acara lelang harus hati-hati sama Betty. Apa hubungan Betty sama acara lelang? Dia mau ngapain lagi? Selama acara lelang, Betty menemukan kalau kepala keluarga Goro adalah cinta pertama ayah. Takut rencana gabung dengan keluarga Goro gagal. Jadi sengaja manfaatin nostalgia ayah, biar dia salah paham sama ayah. Setelah itu nggak ada kesempatan lagi. Ayah hidup sendiri seumur hidup. Ayah kasihan sekali. Masih ada lagi kepala keluarga Sino yang curi dokumen ayah pakai proposal lelang buka jalan buat Kal Swap MC mengubah urutan pidato. Pas mereka pidato duluan, mereka menuduh Kak Budi mencuri proposal mereka. Bikin nama baik Kak Budi hancur dan dikucilkan. Lalu Betty tampil buat dukung Kak Budi. Kak Budi sangat bersyukur Betty manfaatin ini buat sedot hoki. Ternyata aku lebih kasihan. Kak Budi kan pewaris keluarga Seno, reputasinya nggak boleh hancur. Nak, jangan nangis ya ayah di sini. Acara lelang kali ini kita harus siapin semuanya dengan teliti. Oh, jangan nangis ya, nggak apa. Kenapa hokiku lama banget naiknya poinnya juga nggak kembali? Karena Tuan Indra dan 3 kakakmu udah melepas ikatan jiwa denganmu. Kamu susah sedot hoki, jadi susah naik tingkat. Tapi sekarang selain Harry, keluarga Seno lain nggak mau deket sama aku. Gimana aku sedot hoki? Master, jangan panik. Tugasmu saat ini adalah menjalin hubungan sama keluarga Goro dan jadi putri keluarga Goro. Dengan bantuan keluarga terbesar di polis, hokimu pasti bertambah pesat. Master, acara lelang kali ini, kepala keluarga Seno dan keluarga Goro ada kesempatan menjalin hubungan cinta. Kamu harus manfaatin kesempatan ini untuk adu domba mereka, bangun jalanmu. Aku cuma punya satu cara. Bawa baik acara penting kayak gini. Acara lelang kita ini bukan acara makan tidur. Tuan Karl, lebih baik kamu siapin dokumen proposal lelangmu. Nanti kamu juga tahu gimana pidatoku. Ayah harus cari cara manfaatin kelemahan keluarga Sino. Pak Indra, kamu kelewatan juga bawa anak kecil ke acara sepenting ini. Kenapa? Keluarga Seno udah jatuh sampai nggak mampu panggil pelayan ya. Keluarga Seno mendidik anak nggak perlu bantuan orang luar. Yang penting adalah moral dan etika. Tradisi keluarga, perbuatan bersih. Kau dibilang terbelakang. Menurutku, keluarga yang cuma banyak bicara dan suka pakai cara kotor itu yang mestinya khawatir. Pak Indra, jaga omonganmu. Paul, kok kamu jadi defensif gini? Ayahku bilang keluarga yang pakai cara kotor. Bukan keluarga Seno. Diam kamu, beraninya ngomong gitu ke ayahku. Kalau aku cuma bilang keluarga yang suka pakai cara kotor. Kenapa kamu yang marah? Kamu! Curi tiba! Indra, lama nggak jumpa.
Lama nggak jumpa. Wah, tante yang cantik, aku mau lihat. Bayi yang lucu. Apa ini putrimu? Imut banget. Valen mau ketemu kamu, mau digendong kamu. Valen? Nama yang bagus. Tante cantik banget, kepala keluarga guru nomor 1. Dipolis wanita yang sempurna. Sayangnya ayah dan tante saling suka, tapi kalian gak tahu perasaan masing-masing. Kalian udah jomblo begitu lama, tapi gak berani saling bertemu. Ketemu juga cuma sebagai teman. Ah, sayang banget. Ternyata Jen juga suka aku. Udah jomblo begitu lama, anak-anak udah pada besar. Gak tahu tante dan ayah gimana mikirnya. Kenapa gak bilang perasaan masing-masing? Valen betul, aku harus tunjukin isi hatiku. Tunggu acara lelang selesai, aku bakal ngomong langsung ke Jen. Indra. Kenapa kamu menatapku begitu? Awalnya tante berencana pakai kesempatan ini buat jalin kembali hubungan sama ayah. Tapi Betty sengaja perkeruh suasana ayah. Dan tante-tante salah paham sama kelakuan ayah. Pikirnya ayah nggak lagi kayak dulu, malah jadi benci ayah. Terus kerja sama Betty buat keluarga Seno bangkrut. Putri durhaka. Ekspresi keluarga Seno ada apa? Kadang ketawa, kadang kesal. Kayak orang gila. Selain Betty, nggak ada yang normal lagi. Ayah. Ayah. Betty datang. Ayah harus hati-hati, jangan sampai tante salah paham. Ayah, acara lelang udah mau mulai. Kamu repot kalau gendong bayi. Lebih baik aku yang gendong. Gak perlu. Wanita jahat ini mau sedot hokiku lagi. Betty, lebih baik kamu pikirin apa yang bisa kamu pelajari dari acara ini. Hai Kak Budi, memang banyak yang Betty nggak ngerti Kak Budi. Gimana kalau kamu yang gendong adik aja? Aku ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanya ke ayah. Jangan ikut campur. Kapan kamu peduli soal beginian? Kamu cuma mau berduaan aja sama ayah. Terus kontak fisik biar semua orang salah paham. Kalau ada pertanyaan, tanya aku aja. Ayah, acara lelang itu acara penting. Menurutku kamu gendong adik pasti repot. Lebih baik kasih ke Walter aja. Bukannya ayah paling sayang sama Betty? Urusanku nggak pernah diurus sama orang lain. Ayah ingat pas kita di mobil di tengah hutan? Apa Indra dan Putri adopsinya? Ayah, cepetan omongan Betty yang gak jelas ini udah buat tante salah paham. Kalau bukan karena kamu ngotot kasih supir libur di siang hari, aku sendirian daki gunung sampai terkilir. Makanya nggak bisa pergi jemput kamu, sampai aku terpaksa menunda rapat penting. Kalau nggak, buat apa aku ke hutan terpencil? Bagus ayah, akhirnya kamu bicara juga. Alangkah baiknya kalau kamu juga bilang apa yang ada di hatimu ke tante. Ternyata di mata ayah Betty itu ngerepotin. Kalau gitu Betty pergi aja. Adik, Biarin aja dia. Pergi atau nggak ada hubungan sama keluarga. Orang tua ini ada apa? ayah Betty juga anggota keluarga Seno. Kamu nggak bantu dia nggak apa-apa. Tapi jangan maki dia. Bisa nggak baik dikit ke Betty? Mana ada ayah kayak kamu? Kamu itu anakku, beraninya ngomong gini ke aku. Bukan ayah. Aku harap kamu lebih baik ke Betty. Kak Harry, nggak apa. Jangan karena aku. Kamu bertengkar sama ayah dan kakak-kakak. Betty nggak mau begini. Di hadapan banyak keluarga lain, Betty nuduh ayah begini. Bukannya permalukan keluarga Seno. Paman Indra Betty udah ngomong kayak gini. Kenapa kamu nggak adil ke dia? Adil nggak adil itu urusan keluarga Seno, Karl. Jangan ikut campur. Aduh, nikah atau nggak masih belum pasti. Kamu udah mau lindungin istri. Kamu. Aku udah tahu salah. Kalau salahin aku aja. Jen, maaf ya ajaran keluargaku kurang ketat, kamu jadi lihat hal gak enak gini. Setiap anak punya sifat dan karakternya, Kak Indra. Jangan terlalu keras sama dirimu sendiri. Sekarang apapun yang mau kulakukan, mereka semua halangin aku. Tapi ikatan jiwa aku dan Harry belum putus, nggak bisa sedot hoki orang lain. Sistem aku cuma dengan bunuh anak hoki itu baru lancar. Master saat ini cuma bisa begini. Wanita ini mau bunuh aku lagi. Kakak-kakak, lindungin aku. Silakan duduk, acara lelang segera dimulai. Pidato lelang ada 2 babak. Babak pertama, pidato pemilik proyek. Silakan naik ke panggung mengundi. Keluarga Sino suka curang, ayah harus hati-hati undianmu ditukar sama orang. Keluarga Sino suka pakai cara kotor, kalian harus hati-hati. Ayah pinter banget. Kamu maju, aku urus semuanya. Paula, menurutmu urutan pidato kamu duluan atau aku duluan? Siapa yang tahu lihat hoki aja? Manusia usaha, langit melihat benar kan, Paul? Ini kursi-kursimu di belakang. Ayo.
Kenapa kamu usir aku? Lagian aku di sini emang bisa apa? Kita udah lama nggak ngobrol. Kenapa kamu usir aku? Apa karena aku di sini? Kamu nggak bisa apa-apa. Kak, emangnya aku mau ngapain? Apa maksudmu? Aku curang? Apa maksudmu? Aku curang? Aku nggak bilang gitu. Kamu sendiri yang bilang. Oh, kenapa? Kelakuan? Aku nggak ada. Kalau gitu, ayo kita lihat lagi. Oh, kursimu ini pas banget dekat ke panggung. Kak Budi, kesempatan kau buat curang udah lewat. Jangan khawatir, kamu pasti dapat urutan pertama. Kak Budi, semangat ya. Jadi dirimu sendiri. Buat kalau terpojok. Sesuai kata Valen. Gawat, Cowok Budi duluan tampil. Gak bisa pakai proposal keluar kasino. Betty juga di bawah Tuan Hari pergi rencananya gagal. Gimana ini? Konkal, berikutnya giliranmu. Aku... Betty. Aku juga nggak tahu kenapa ayah dan kakak-kakak membenciku. Betty, tenang aja. Nanti pulang aku pasti bantuin kamu. Harry, aku tahu kamu paling sayang aku sekarang, cuma kamu yang baik ke aku. Aku selalu baik padamu. Sistem laporan kecocokan DNA sama Jen udah selesai. Udah setelah manipulasi DNA, kamu bakal jadi putri orang kaya. Master, apa perlu konfirmasi? Dulu, ini kesempatan terakhirku buat kasih laporan ini ke Jen. Baik, pakai 10.000 poin hoki. Aduh, jangan nangis. Jangan nangis. Berikutnya adalah proposalku. Kak Budi ganteng banget. Ini udah aman kalau nggak bisa fitnah mencuri proposal dia. Pidato Tuan Budi logis, dia nggak sombong. Kayaknya keluarga Seno bakal lolos ke babak berikut. Kak Indra, pidato Budi bagus banget. Kamu udah merawat anakmu dengan baik. Aku percaya kalian bisa sukses di pidato desain besok. Iya. Anak ini bisa pikul tanggung jawab keluarga Seno. Tuan Kal, giliran kamu, silakan. Tuan Kal, giliran kamu, silakan. Ayah. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Gak tahu dia kaki apa. Paul. Ini acara lelang. Kamu nggak boleh ganggu jalannya acara. Kalau sampai tersebar, seluruh kota polis bakal tahu. Keluarga Sino nggak bisa terima kekalahan. Aku mundur dari pidato. Kok jerah? Gak bakal. Proposalnya belum selesai. Apa maksudnya? Ya kenapa? Cuma pidato aja apa gunanya? Apa pidato desain berikutnya baru babak penentuan. Kalian jangan senang dulu. Oh, kamu percaya diri banget sama proposal desainmu. Tuan Kal mundur dari pidato babak berakhir. Besok jam 10 babak final seleksi desain, mohon datang tepat waktu. Minggir. Hubungan keluarga Sino dan Betty hancur. Kalau Carol tahu tunangannya udah sama-sama bersama orang lain, nggak tahu bisa ada pertunjukan apa. Omong-omong keluarga Sino, udah permalukan diri hari ini Tuan Paul buat desain yang cacat itu dalam semalam. Bersumpah mau balikan keadaan di acara lelang besok. Tapi produk itu bahaya banget. Gak cuma habisin semua aset keluarga Sino, juga ada risiko meledak. Harus cari cara hentikan mereka.
Kak Indra. Penampilan keluarga Seno hari ini bagus. Kamu masih hebat. Besok babak final kamu pasti bisa. Jin, pilih secara adil aja. Kami akan menangin tender ini dengan adil dan jujur. Keluarga Sinu bakal kerahin semua kekuatan mereka. Kita harus hati-hati. Iya. Malam ini orang-orang itu akan bergerak. Ayah dan kakak harus hati-hati. Ayah dan kakak harus hati-hati. Kak Harry, menurutmu ayah dan kakak-kakak, kenapa tiba-tiba nggak suka aku? Mereka buta dan benci halam, Ma. Memang keterlaluan. Kak Harry, apa kamu bisa tiba-tiba nggak suka aku? Mana mungkin kalau suatu hari aku nggak suka kamu? Biar aku kesambar petir. Kak Harry, jangan ngomong gitu, aku akan kasihan. Kita lembur di kantor hari ini. Kalau Valen juga nggak perlu tunggu. Ayah dan kakak-kakak nggak suka aku, ya udahlah. Tapi kenapa kamu juga? Emangnya kenapa? Gak ada mereka, kita juga baik-baik aja. Kak Harry, malam ini kita cuma berdua di rumah. Ayo. Ya, aku udah transfer semua dana ke lab. Juga bawa senjata eksperimen. Ada di mobilku. Mereka percepat produksi buat. Amankan pengiriman barang besok. Besok, aku harus balas penghinaan ini. Sialat. Pesan udah dikirim. Mereka harusnya lagi di jalan pulang. Ayah Harry dan Betty. Mereka kira bisa sembunyikan ini dariku. Aku udah minta Walter selidikin. Setelah mereka kembali, pura-pura jadi kakak adik. Tapi sebenarnya kekasih. Kita keluarga Seno sial banget bisa punya putri durhaka kayak dia. Harry. Juga akan tanggung akibatnya. Iya, mereka lakukan hal tercela itu sampai buat keluarga Seno bangkrut. Mereka sama sekali nggak mikirin kalian. Kak Budi cerdas banget. Buat Karo yang bongkar mereka. Buat mereka saling serang, gak perlu kotorin tangan sendiri. Ayah, Kak, ada orang nggak? Harry, jangan di sini. Gak ada orang di rumah. Tuhan suka duduk di sini. Kamu nggak ngerasa di sini lebih asik? Bajingan! Dasar bajingan! Ayah, tenang jaga badanmu. Aku nggak punya anak kayak begini, dasar setan! Jangan marah ayah karena mereka bakal segera tiba. Kalian lagi ngapain? Kamu? Betty, bener kamu lagi ngapain? Aku aku nggak ada. Gak ada, Betty, aku gak buta. Selama ini aku baik padamu. Kok bisa kamu lakuin hal kayak gini? Berhenti! Berhenti! Semalam ini ributin apa?
Ayah, kak, bukannya kalian lembur di kantor? Ayah bilang mood Betty gak bagus. Suruh kami siapin kejutan. Kita semua diskusi gak sangka kalian. Beneran tahu. Iya. Ay keluarga. Ayah, Iya. Carl, soal ini, keluargaku bersalah padaku. Gak bisa buat kamu lanjutin pernikahan. Nanti aku akan ke rumah kalian. Untuk minta maaf soal masalah ini. jijikan. Jangan salahin dan caci maki Carol. Dia udah jadi selingkuhan selama ini. Dia pasti nggak terima. Makin dipikirin makin kesal. Mentalnya juga udah nggak stabil. Betty memang beneran ahli selingkuh. Dia bisa godain selingkuhannya sambil bermesraan sama Kak Harry. Ayah, aku... Anak durhaka. Keluarga Seno udah kasih yang terbaik. Tapi kamu malah melakukan hal memalukan kayak gini. Ayah, ini semua salahku. Gak ada hubungan sama Betty. Lagian apa salahnya mencintai seseorang? Ingat, dia itu adikmu. Kita gak ada hubungan darah. Kamu beneran. Ayan, Harry, jangan ngomong lagi. Udah kayak gini, kamu masih gak sadar tentang salahmu. Bisa lakukan hal tercela kayak begini. Sekarang pergi dari sini. Pergi jauh-jauh. Selamanya jangan pulang. Ayah, kamu keterlaluan. Dia takut kalau Harry pergi, nggak ada yang bantu dia sedot hoki keluarga Seno. Anak durhaka nggak bermoral sebagai orang tua. Aku nggak perlu pikirin kalian lagi, kamu. Hari ini juga pergi dari sini. Ayah, Pergi. Dan kamu? Keluarga Seno udah merawatmu puluhan tahun. Demi hubungan masa lalu, kamu diam saja di rumah. Nggak boleh kemana-mana. Ayah! Kakak-kakak! Ayah jangan terlalu sedih. Ada orang yang emang jahat dari lahir. Dari kecil. Gimana urusannya? Listriknya udah diputus, area ledakan barang buatan Carl hanya seluas 10 Michime. Sama kayak petasan. Ayah dan kakak-kakak hebat banget. Gak cuma usir Harry, tapi juga marahin Betty dan beresin senjata eksperimen Carl bunuh 3 burung dengan 1 panah. Tapi masih ada satu hal lagi. Betty masih punya satu kesempatan terakhir buat perbaiki nasibnya, yaitu rencana buat jadi putri keluarga Goro. Hari ini, Betty gagal pisahkan tante dan ayah, pasti belum menyerah. Besok dia bakal coba lagi. Kalau tante tertipu sama Betty, berikutnya dia bisa benci ayah dan keluarga sekangkut. Ayah dan kakak harus hati-hati. Sudah jangan nangis. Bintang hokiku kelak kamu tidur aja. Masalah kelak serahkan ke ayah dan kakak-kakakmu. Meski langit runtuh, kakak-kakakmu bisa menopangnya. Ayah, aku bisa suruh Walter buat cegah Betty keluar rumah besok. Enggak. Biar dia pergi. Dari awal Betty emang masalah. Lagi pula, aku yang bawa dia ke keluarga Seno. Aku mau kasih dia satu kesempatan. Kalau dia masih keras kepala, mau korbankan keluarga Seno, nah daripada lari, mending kita hadapi masalah ini. Akhir-akhir ini, Valen tolong kita lewati krisis demi krisis. Ini bintang hoki dari langit buat keluarga kita. Kita harus urus sendiri. Gak boleh kecewain Valen. Setelah semua ini selesai, aku cuma harap Valen putri keluarga Seno bisa hidup selamat, sehat, dan bahagia selamanya. Ini pasti ulah anak hoki itu. Sistem aku mau pakai poin biar dia langsung mati sekarang. Master point lu sudah habis dipakai siang tadi. Apa? Udah ditukar sama laporan kecocokan DNA keluarga Goro dan sudah dikirim ke tas Jane. Oh iya. Keluarga Goro selama ini gak ada anak. Tunggu dia lihat laporan itu. Aku bisa jadi pewaris keluarga Goro. Nanti keluarga Seno, keluarga Sino, semuanya bakal jatuh ke tanganku. Oh ya, laporan itu gak ada masalah kan? Gak ada, pasti gak akan ketahuan. Besok adalah hari yang mengubah hidupku. gak mungkin. Gak mungkin.
Valen benar lagi mental kalau udah nggak stabil. Hari ini babak final acara lelang, silakan para peserta serahin proposal desainnya. Kami duluan. Kami nggak cuma punya proposal desain, juga ada modelnya. Ini adalah desain kami. Namanya tiang penopang. Mereka aja nggak ganti namanya. Kami pakai bahan khusus untuk kumpulkan dan simpan tenaga matahari. Dalam kondisi ekstrim, bisa penuhi pasokan energi rakyat Karun selama 3 tahun penuh. Ini hebat banget. Keamanan terjamin generasi terbaru. Ide futuristik. Aku belum pernah lihat material khusus ini. Nggak nyangka grup Sino udah punya model yang siap diproduksi. Pantas kalau mundur dari pidato punya material khusus kayak gini. Pidato sebagus apapun nggak ngaruh. Kali ini keluarga Seno pasti kalah. Apa gunanya pidato bagus? Kemampuan itu yang paling penting. Berikutnya silakan desain dari keluarga Seno. Menurutku kayaknya udah nggak perlu lagi. Aku saranin kamu mundur aja daripada memaukan diri sendiri. Bahan desain kami namanya tiang penopang. Indra, aku nggak salahin kamu nggak punya desain original. Tapi kamu pakai draft desainku. Bahkan nggak ganti namanya. Kamu ini beneran sampah. Iya, keluarga Seno picik banget. Indra, tiang penopang itu produk yang keluarga Sino kembangkan yang habiskan semua aset kita. Kenapa kamu mencurinya? Jangan pikir kamu punya hubungan sama ketua juri, kamu bisa injak-injak adil dan setara. Membalikkan situasi, bikin kesal aja. Budi belum selesai bicara acara ini belum selesai, nggak perlu buru-buru ngomong pengadilan. Keras kepala. Sebelum bicara soal bahan material kami, aku mau tanya beberapa hal. Tuan Pola, tiang penopangmu apa bisa dipakai ulang? Tentu aja kita udah tes berkali-kali. Tukang fitnah itu paling tahu seberapa kuatnya dirimu. Itu karena kamu nggak lakukan dalam kondisi badai elektromagnetik. Bahan material tiang penopang tidak stabil. Begitu suhunya terlalu tinggi, dia bakal hancur dan menimbulkan energi reaksi yang buat kerugian dan kerusakan besar. Laporan kita? Laporan yang kami grup Seno tulis. Ada bagian yang perlu direvisi, jadi kami sudah hapus. Desain awal kami itu pakai material komposit untuk pengalihan panas selama ledakan. Yang kalian curi itu cuma produk setengah jadi. Apa? Maksudnya keluarga Sino yang curi desain keluarga Seno? Kalian pakai versi desain cacat itu, lalu dimodifikasi tanpa izin, dan nggak melakukan tes keamanan. Kamu pikir kamu berhasil menipu semua orang, tapi kamu nggak bisa nipu sains. Lapisan isolasinya aja, nggak mampu menahan ledakan kecil. Selingkuhan. Bukan punyamu, selamanya bukan punyamu. Baik itu desain atau orang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau bukan aku, kalau gitu mati aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau bukan aku, kalau gitu kalian mati aja. Cepat lari. Konyol, tanggung sendiri akibatnya. Berkat ayah dan kakak mereka berdua selamat. Mama curi. Silahkan lihat, cuma ledakan sekecil ini aja udah cukup buat hancurkan produk mereka. Material yang nggak bisa diprediksi ini. Apa layak ikut acara ini? Apa ada proposal lain? Tentu ada tiang penopang keluarga Seno kami memakai struktur berlapis yang sebarkan panas dan kumpulkan panas bersamaan. Dengan begini, keamanan terjamin. Baik. Meski soal keamanan sudah selesai, aku tanya kamu. Apa kalian ada lakukan improvisasi dari desain dasarku? Aku mau laporin kalian. Aku tuntut kalian. Kalian tunggu bangkrut aja. Menyebalkan, keras kepala. Desainnya bagus, memenuhi syarat untuk tender. Tapi Tuan Budi, Tuan Paul bilang kamu mencuri desain dia. Bahkan namanya aja sama. Gimana kamu jelasin ini? Aku bisa buktiin. Kedua draft desain itu milik keluarga Seno. Aku bisa buktiin dua draft desain itu milik keluarga Seno. Betty, gak mungkin, Betty. Ayah, ini menantumu.
Betty! Aku nggak bisa tanpamu, Betty! Betty! Mana Betty, barusan kamu bilang kamu bisa buktiin desain itu milik keluarga Seno. Mana buktinya? Karena desainnya aku yang ambil dari keluarga Seno, dan aku kasih ke Carl. Betty anggap keluarga Sino udah gak berguna lagi, jadi mau putusin hubungan. Tapi jelas dia gak punya niat baik. Ayah dan kakak jangan percaya sama dia. Ayah kakak udah kayak gini, jangan keras kepala lagi. Keluarga Seno dari dulu udah tahu desain ini bermasalah. Jadi mereka ancam aku, paksa aku. Suruh aku kasih desainnya ke mereka, jebak keluarga Sino. Kalau kalian gak percaya, bisa lihat CCTV. Di rekaman CCTV, aku sendiri yang kasih desainnya ke Carl. Kamu! Keluarga Seno gak ada satupun layak disebut manusia. Demi menang di acara lelang ini, keluarga Seno ancam putrinya sendiri. Wajib keluarga saingan. Perang bisnis memang kejam. Nona Betty, kamu bilang ada yang ancam kamu, tapi kamu itu putri keluarga Seno mana? Mungkin ayah dan kakakmu bisa mengancammu. Karena kalau aku gak bantu mereka gak izinin aku ketemu kamu. Gak izinin kamu ketemu aku? Kenapa kamu mau ketemu aku? Karena aku adalah putri kandungmu. Apa? 20 tahun lalu, Ana di rumah sakit melahirkan prematur anak almarhum suamimu. Kamu pingsan karena pendarahan hebat. Pas siuman, rumah sakit bilang anakmu gak selamat. Biar kamu gak sedih, anakmu langsung dikremasi. Tapi sebenarnya anakmu sebenarnya gak mati. Itu dia, itu Indra. Dia cemburu karena kamu punya anak. Jadi dia suap rumah sakit buat culik anakmu. Buang anakmu ke panti asuhan. Lalu pas aku berumur 10 tahun, dia mengadopsiku buat siksa aku di sampingnya. Mereka gak kasih aku ketemu kamu karena takut aku pulang ke rumah. Takut kamu marah setelah aku kasih tahu kebenarannya dan hukum mereka. Omong kosong. Jane, aku... Gawat, gawat. Ini dialog Betty di drama aslinya. Dia masih bisa dapat kesempatan ini. Di drama aslinya, Bu Jane percaya dustanya Betty. Langsung akui Betty sebagai putri keluarga Guru dan mulai hancurkan keluarga Seno. Apa kita nggak bisa selamat dari situasi ini? Kamu bilang kamu putri keluarga Guru. Kamu putriku yang sebenarnya. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa lihat tasmu. Maaf aku pakai cara ini. Aku takut ketahuan sama keluarga Seno. Jadi aku diam-diam taruh laporan kecocokan DNA di dalam tasmu. Tingkat kecocokan kita itu 99,8%. Akulah putri keluarga Goro yang sebenarnya Nyonya Jane. Bukan, Ibu. Tapi laporan ini dikeluarin sama rumah sakit privat. Bukan rumah sakit negara. Sistem kok bisa begini? Bukannya kamu bilang gak ada masalah? Master, semua poin hokimu cuma bisa ditukar dengan laporan dari rumah sakit privat. Karena keluarga Seno kuat dan berkuasa. Manipulasi laporan gak susah buat mereka. Aku Indra gak akan lakukan hal kayak gini. Anda demi acara lelang, ancam aku jebak keluarga Seno. Apalagi yang kamu gak bisa lakuin. Omong kosong. Menurutku kamu udah ketahuan. Jadi kamu marah. Betty! Aku kasih kamu kesempatan terakhir untuk jujur. Atau nggak ada yang bisa nolong kamu. Yang aku bilang itu fakta keluarga Seno semuanya pantas mati. Betty, kamu kasih rekaman CCTV saat kamu kasih proposal ke kau, betul kan? Tapi kamu nggak tahu. Kami udah perbaiki CCTV di ruang baca. Mulai dari kamu masuk ke ruang baca. Dan sudah desain dan telepon kau beserta isi percakapannya. Semua buktinya ada di sini. Kamu coba pakai bukti buat hancurin dirimu sendiri. Soal putri keluarga Guru. Kamu bukan putriku. Apa? Bukannya ini ada laporan kecocokan DNA-nya? Aku memang lihat laporan DNA ini. Tapi bukan laporan yang kamu kasih. Tapi yang pagi ini, aku terima dari Dr. Jim. Sebenarnya kemarin aku udah tahu kamu taruh laporan tes DNA di tasku. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, aku minta ke Indra untuk cari Dr. Jim untuk buat laporan tes DNA lain yang lebih akurat. Hasilnya menunjukkan kita gak ada hubungan darah Nona Betty. Aku memang mau punya putri. Tapi wanita kayak kamu yang berhati jahat dan licik, keluarga Goro gak terima. Kalian bersekongkol sebagai aku. Jadi kita gak celakai kamu. Kami cuma adopsi kamu. Tapi hatimu gak puas, penuh dendam. Mau hancurkan kami biar naik status. Pembohong. Kalian semua pembohong. Betty, selama ini kamu udah sakiti kakak-kakakmu. Bocorkan rahasia perusahaan. Bahkan palsukan latar belakangmu. Kamu pikir kami gak bakal periksa? Betty, aku beneran gak sangka. Kamu anggap kita jadi alat buat batu pijakanmu.
Alex, dengar ya, di dunia ini kalian semua itu memang keberadaan kalian cuma sebagai hoki yang bisa aku sedot. Beraninya kalian melawan. Kenapa kalian berani melawan? Jahat dan gila. Aku adalah putri keluarga Goro. Aku adalah putri keluarga Goro. Master, misi gagal poin hoki jadi 0. Waktumu sudah habis. Mulai hitung mundur dari 10 untuk reset. Enggak. Aku masih ada kesempatan. Aku... 10, Kamu paling sayang aku. Kamu percaya aku kan? 8, Ayah, kakak. 7, Nyonya Jane, aku ini putri kandungmu. 6, Bukan aku. Akulah penguasa dunia ini. Akulah tokoh utamanya. 5, Ini salahku. Aku bunuh kamu. 4, Lindungi Valen. Semua salahku. Aku bunuh kamu. Lindungi Valen. 1. Selamat. Aduh, gadis pembawa bunga kita jatuh. Apa beli bunga suatu saat pasti bisa jatuh juga. Gadis cilik ini memang imut banget. Sama kayak aku muda dulu. 2 hari lagi, aku ajari dia teknik jarum. Lihat apa dia masih bisa ketawa nggak? Lupakanlah Anda nggak akan tegak murid kesayanganmu kesusahan. Murid kesayanganku sangat pintar, nggak mungkin kesulitan. Keluarga Seno bisa bertahan dari masa sulit. Menang tenda, lupa Pio. Keluarga Seno capai puncak yang baru. Keluarga Goro udah putuskan. Saham di masa depan akan diberikan ke Valen. Di jembatan penghubung keluarga kita. Juga bintang hoki kedua keluarga kita. Ini takdir. Ada yang menuai, ada yang menabur. Hoki yang semestinya kembali nggak mungkin kurang. Kurang di masa lalu. Hal-hal di masa lalu. Biar semua itu dilupakan saja.